Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pemuda Pancabudi. Ya, kita lanjut lagi video kita di pertemuan kelima. Nah, di sini kita akan bahas tentang praktik tata kelola administrasi keuangan dan pembangunan desa. Nah, sebelumnya di pertemuan satu, saya sudah menjelaskan tentang 10 nilai Tamadun Unpad, kemudian visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, kemudian visi dari prodi akuntansi, ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tentang misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, ya bisa dibaca di slide ini. Nah, kemudian misi dari prodi akuntansi juga, ya. eh, Kemudian ada di sini 7 nilai dasar yayasan. Nah, kemudian budaya dari Unpad seperti biasa itu tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sudah belajar tentang tata kelola organisasi pemerintah desa. Kemudian di sini membahas tentang struktur organisasi pemerintah desa itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah tata kelola tentang penyusunan peraturan desa. Nah, artinya siapa saja sih yang berhak membuat peraturan tadi? Nah, bagaimana cara menyusun peraturan desa itu tadi? Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang tata kelola administrasi pemerintah desa. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ya artinya dalam administrasi pemerintah desa itu. Nah, oke. Baik, kita masuk di pembahasan kita yang pada hari ini adalah tentang fondasi tata kelola desa yang baik. Nah, di sini, di desa ini ya, entitas otonom dengan tanggung jawab yang besar. Artinya pertama adalah kita mau tahu dulu tentang landasan hukum kuatnya. Nah, itu terdapat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada desa dalam pengelolaan keuangan pemerintah, nah, kemudian pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentang pengakuan hak asal-usul. Nah, artinya desa diakui sebagai unit masyarakat hukum dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang dimana dia diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga adalah otonomi desa. Nah, jadi artinya di sini adalah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Jadi setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Nah, kita lihat dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa di sini merupakan rangkaian di mana bahwa proses sistematis yang harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundangan, efisiensi, kemudian ekonomis, nah kemudian efektif ya dan transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, pada penyusunan RPJM desa itu di mana itu dilakukan selama 6 tahun ya, kemudian ada RKP Desa itu setiap tahun dibuat ya, dan APB Desa sebagai dokumen perencanaan utama yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Nah, artinya di sini ya si perangkat desa ya pemerintah desa itu akan memberikan artinya membuat suatu anggaran di mana artinya anggaran itu masukan dari beberapa masyarakat terhadap atau terkait dengan pembangunan desa tersebut tadi. Nah, disinilah kesempatan artinya masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah desa apa yang dibutuhkan desa itu tadi. Artinya yang harus diperbaiki. Jadi dimulai dengan melakukan perencanaan. Nah, nanti setelah artinya perencanaan RKP tadi setiap tahunnya di ACC, ya gitu. Nah, makanya nanti dilakukan pelaksanaan. Nah, artinya di sini adalah realisasi kegiatan pembangunan dan belanja desa sesuai dengan APBD desa yang telah ditetapkan dengan mekanisme pencairan dana yang tertib dan sesuai dengan prosedur. Oke. Nah, ketiga itu adalah penata usahaan. Nah, artinya di sini bahwa pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku
bank oleh bendahara desa. Nah, artinya setiap transaksi itu kegiatan yang sudah dilaksanakan itu harus dilakukan pembukuan gitu supaya artinya jelas ini perencanaan yang sudah kita buat kemudian dilaksanakan dan kemudian kita akan membuat pembukuan terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan itu tadi. Itu artinya sebagai wujud kita sebagai pertanggungjawaban ya akuntabilitas kegiatan program itu tadi. Nah, yang keempat adalah pelaporan. Nah, pelaporan di sini adalah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDC, ya APBD desa kepada bupati atau wali kota setiap semester dan akhir tahun anggaran sebagai bentuk transparansi dan pengolahan. Nah, artinya tadi sudah dibuat dokumen pembukuannya, nah maka akan kita bentuk dalam suatu laporan keuangan pemerintah desa itu tadi lebih lengkap lagi. Nah, supaya di sini artinya pemerintah desa akan lebih gampang dalam pengambilan keputusan dengan melihat artinya laporan keuangan pemerintah desa itu tadi. Nah, setelah itu pelaporan sudah dibuat, maka di sini yang kelima adalah pertanggungjawaban. Nah, artinya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota dan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi di sini bahwa peran aparatur desa dan aparat pengawas interpemerintah sangat krusial artinya dalam memastikan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel di setiap tahapan siklus pengolahan keuangan desa. Oke, nah kita lihat di sini visualisasi siklus pengelolaan desa dimulai dengan adanya perencanaan yang tadi yang kita bahas persatu. Nah, kemudian pelaksanaan. Nah, selanjutnya penatausahaan. Nah, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan desa. Nah, bab 2 kita akan bahas tentang regulasi dan pedoman pelaksanaan keuangan desa. Nah, sini kita akan bahas tentang kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa dan memastikan pelaksanaan itu sudah sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan. Nah, landasan hukum pengelolaan keuangan desa di sini yang pertama itu adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, di sini dia membahas bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur secara komprehensif mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, jadi artinya peraturan ini membahas tentang artinya pengelolaan keuangan desa itu tadi. Nah, selanjutnya ada sebelumnya ini adalah Permendagri nomor 114 itu tahun 2014. Di sini dia akan membahas tentang pedoman pembangunan desa yang mengatur proses pembangunan desa partisipatif. Nah, termasuk ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di tingkat desa dengan nilai tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah peraturan bupati atau wali kota. Nah, regulasi ya kebijakan di tingkat kabupaten atau kota itu mengatur teknis pelaksanaan pengolahan keuangan desa, termasuk kelas satunya adalah bagaimana mekanisme transfer dana desa, standar harga satuan dan prosedur pelaporan. Nah, disinilah artinya terkait transfer dana desa, standar harga satuan dan prosedur pelaporan itu diatur oleh peraturan perda dari bupati atau perda dari wali kota. Nah, jadi di sini kita memahami mendalam terkait regulasi kebijakan yang dimana adalah kunci bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan menghindari potensi pelanggaran hukum. Oke, kita lanjut adalah proses administrasi keuangan desa yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah di sini dokumen perencanaan dan penetapan. Apa saja di sini kita harus melakukan penetapan APBD desa melalui peraturan desa yang ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Kemudian SK Kepala Desa per Bekel ya untuk penetapan honorarium pelaksana kegiatan dan tim pengelola. Nah, yang ketiga adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk setiap bidang kegiatan yang detail dan terukur. Nah, kemudian keempat, rencana anggaran kas RAK yang mengatur arus kas masuk dan keluar secara bulanan. Nah, selanjutnya, apalagi ada dokumen wajib yang harus dilengkapi. Nah, apa saja? Ada dokumen rencana kerja pemerintah desa dan APBD desa beserta lampiran yang telah ditetapkan.
Nah, yang kedua itu adalah administrasi keuangan lengkap. Contohnya buku kas umum, buku kas pembantu, dan surat SPJ setiap kegiatan. Artinya surat pemberitahuan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang dilakukan, namanya SPJ, ya seperti itu. Nah, lanjut adanya dokumen foto kegiatan dari tahap persiapan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kemudian dokumen yang berikutnya adanya dokumen legal. Aset desa termasuk sertifikat tanah, bangunan, dan inventaris desa. Nah, ini yang terkait dengan aset desa itu tadi, ya. Nah, kemudian berita acara serah terima pekerjaan dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Nah, jadi kelengkapan dokumen administrasi ini menjadikan bukti akuntabilitas dan syarat pencairan dana tahap berikutnya serta pemeriksaan dari aparatur pengawas, ya, untuk di pemerintah desa. Oke, bab 3 kita bahas praktik terbaik dalam pengolahan keuangan desa. Nah, transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama. Nah, pelaporan transparan menyediakan informasi keuangan desa yang mudah diakses masyarakat melalui papan informasi desa, website desa, atau media sosial. Nah, jadi laporan APBD desa dan realisasinya dipublikasikan secara berkala. Tuh. Nah, yang kedua adalah pengawasan partisipatif. Nah, seperti apa? Nah, maksudnya di sini adalah Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Nah, jadi forum musyawarah desa menjadi wadah kontrol sosial yang efektif. Nah, itulah gunanya adanya Badan Permusyawaratan Desa itu tadi. Yang ketiga adalah digitalis pelaporan. Nah, artinya mau nggak mau kita sebagai aparatur desa ya harus menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan desa. Tujuannya adalah lebih mempermudah dalam monitoring dan pelaporan real time-nya setiap waktunya. Nah, jadi teknologi digital ini meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan dari berbagai pihak. Nah, jadi artinya bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi ya Bapak dan Ibu merupakan membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, ya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan optimalisasi penggunaan aset desa? Nah, pengelolaan aset desa yang baik di sini adalah di mana bahwa sumber peningkatan pendapatan aset desa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi aset desa itu harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang baik. Nah, bagaimana strategi pengelolaan aset yang efektif? Nah, pertama, kita melakukan inventarisasi lengkap ya seluruh aset desa dengan dokumentasi yang tertib dan akurat. Nah, yang kedua adalah kita melakukan kerjasama pihak ketiga dalam bentuk sewa atau kemitraan yang menguntungkan desa tadi. Artinya di sini mitra desa itu adalah mitra yang membantu dalam proses pembangunan desa itu tadi. Yang keempat, pemeliharaan aset secara berkala untuk menjaga nilai dan fungsi aset desa. Kemudian yang terakhir adalah di sini pemanfaatan aset produktif seperti tanah, kas desa untuk usaha ekonomi produktif. Nah, artinya ada aset produktif artinya ada tanah yang belum dikelola tapi bagi pemerintah desa mereka melakukan sewa. Akhirnya dengan sewa itu bisa menambah income dari pendapatan hasil desa pemerintah desa itu tadi. Nah, peran kepala kader ya, kepala desa dan perempuan desa di sini adalah pemberdayaan perempuan dan kader desa dalam pengolahan desa seperti dilakukannya pengolahan BUMDes, ya kan, badan usaha milik desa tadi. Nah, karena artinya kalau BUMDes itu sukses, bagus, maka akan menguntungkan bagi pemerintah desa, artinya meningkatkan hasil usaha desa itu tadi. Nah, kedua, pasar desa, sering mengadakan pasar desa, artinya supaya aktif nih UMKM-nya. Nah, artinya juga masyarakat mengetahui bahwa punya UMKM di desa itu tadi. Dan juga meningkatkan pendapatan si masyarakat itu tadi, usaha ekonomi kreatif, terbukti meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program. Oke,
Kita lanjut ke partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Nah, artinya musyawarah desa ini merupakan jantung dari demokrasi desa. Nah, disinilah masyarakat, ya artinya aspirasi masyarakat ditampung, keputusan pembangunan diambil bersama dan pengawasan sosial dilakukan secara langsung. Nah, partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes dan memastikan katanya ya bahwa program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan real masyarakat dan mendapat dukungan luas dalam pelaksanaannya. Oke, kita lihat di sini tantangan dan risiko dalam tata kelola keuangan desa. Nah, potensi risiko korupsi dan salah urus dana desa. Nah, yang pertama, masih terjadinya penyalahgunaan. Nah, contohnya adalah kasus penyalahgunaan dana desa masih ditentukan di berbagai daerah melalui dari markup harga, penggelapan dana, hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban yang merugikan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Bahwa di sini bahwa banyaknya aparatur desa yang masih memiliki keterbatasan itu tadi, setidaknya dalam pemahaman tentang regulasi kebijakan keuangan, kemampuan administratif, kompetensi teknis pengelolaan keuangan yang kompleks sesuai dengan standar pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah literasi digital yang rendah. Nah, jadi masih ada ya aparatur desa itu yang artinya dalam penggunaan teknologi digital tuh untuk pelaporan dan monitoring masih terbatas. Nah, sehingga pengelolaan keuangan desa cenderung manual dan rawan kesalahan pencatatan. Nah, kemudian yang keempat adalah infrastruktur kurang memadai. Artinya keterbatasan akses internet, itu mempengaruhi perangkat komputer dan sistem informasi di berbagai banyak desa ya, menyulitkan implementasi sistem pelaporan digital dan monitoring real time yang efektif. Nah, yang kelima adalah variasi kualitas implementasi. Nah, di sini terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas implementasi tata kelola keuangan antara desa, tergantung pada kapasitas SDM, komitmen kepala desa, dan dukungan pemerintah daerah setempat. Oke, apa saja sih hambatan administratif dan pengawasannya? Nah, kita lihat kapasitas aparatur desa di sini kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menyebabkan aparatur desa mengalami kesulitan baik dalam penyusunan dokumen perencanaan, melakukan pencatatan keuangan yang dengan tertib, membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar dan mengoperasi sistem informasi keuangan desa. Kemudian partisipasi masyarakat juga masih rendah. Seperti apa? Ada sih hambatan ya dalam pengawasan oleh masyarakat. Di sini meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak pengawas, akses informasi keuangan desa yang terbatas, budaya segan untuk mengkritis kebijakan pemerintah desa, dan belum optimalnya peran Badan Pembangunan Desa sebagai pengawas. Oke, kita lihat inovasi solusi ya dan inovasi untuk tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Nah, penguatan kapasitas dan pemilihan aparatur desa. Artinya sini kita melakukan pelatihan teknik komprehensif kepada si aparatur desa itu tadi. Kemudian kita lanjutkan pendampingan berkelanjutan. Maksudnya adalah program asistensi dan pendampingan insentif oleh tenaga pendamping profesional sehingga memastikan transfer pengetahuan yang efektif dan penerapan praktik ini terbaik di lapangan. Yang ketiga, sertifikat kompetensi. Artinya setelah melakukan pelatihan, pengembangan program, maka di sini aparatur desa ya, artinya dengan sertifikat itu meyakinkan bahwa dia bisa melakukan pengolahan keuangan desa untuk meningkatkan profesionalismenya. Artinya di bidang akuntabilitas ya dalam menjalankan tugasnya. Artinya dengan sertifikat kompetensi itu bahwa aparatur desa itu khusus sertifikat kompetensi keuangan berarti sudah memahami ya bagaimana cara pembuatan laporan keuangannya. Oke, pemanfaat teknologi digital. Dari sistem informasi desa. Di sini informasi sistem informasi desa terintegrasi memungkinkan bahwa transparansi anggaran dan realisasi keuangan secara real time, publikasi kegiatan pembangunan dengan dokumen foto dan video, ada akses masyarakat terhadap informasi pelayanan publik desa, kemudian ada pelaporan online kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian masuk digitalisasi administratif. Nah, di sini transformasi digitalnya ya dalam pengolahan administrasi desa mencakup e-budgeting,
Untuk penyusunan anggaran yang lebih akurat, aplikasi pencatatan keuangan yang user friendly, sistem monitoring dan evaluasi basis dashboard, kemudian integrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah. Oke, nah kita lanjut peningkatan partisipasi masyarakat dan pengawasan. Yang pertama, kita harus melakukan musyawarah desa yang efektif, artinya mengoptimalkan forum musyawarah desa sebagai wadah ya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan. Yang kedua, forum warga dan kontrol sosial. Jadi artinya dengan memperkuat forum warga di RT atau RW ini sebagai media kontrol terhadap pelaksanaan program desa itu tadi. Nah, program literasi keuangan. Kita di sini mengembangkan program edukasi dan literasi keuangan desa bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelola keuangan desa, hak pengawasan masyarakat, dan mekanisme pelaporan jika menemukan penyimpangan. Nah, terakhir adalah literasi digital masyarakat. Nah, jadi ya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi desa digital untuk mengawasi penggunaan anggaran dan perkembangan pembangunan desa secara mandiri dan return. Oke, baik, sekian materi kita pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.